Termasuk kawasan yang dikonservasi ini jangan sampai dirusak orang kembali, karena dulu di sini pernah mengalami kekeringan, tidak seperti ini. Dengan adanya tumbuh konservasi ini bisa dibuktikan melimpahnya sumber mata air yang ada di Sumber Gintung ini. Allah subur, banyu mancur, rakyat makmur, sedulur. Laku jujur supaya Allah gak hancur. Ini adalah perjalanan mengunjungi sungai-sungai di Nusantara, di mana terdapat 68 sungai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat menjadi tujuan perjalanan kami. Dimulai dari Jawa, Sumatera hingga Papua. Perjalanan ini adalah kolaborasi peneliti, jurnalis, dan komunitas untuk memeriksa kesehatan sungai Nusantara, mendokumentasikan aktivitas, konflik hak atas air, inisiatif masyarakat menjaga sungai, dan nasib sungai di Indonesia, menyampaikan data ke masyarakat karena kurangnya akses informasi terhadap sungai. Perjalanan ini mengajak masyarakat menjaga sungai dan menegaskan peran negara dalam memelihara dan memulihkan sungai Nusantara. Aku tinggal Jawa. Setelah sungai di Jawa, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sumatera. Bandar Lampung merupakan kota pertama di Sumatera yang kami kunjungi. Malam hari, kami tiba di kantor Yayasan Konservasi Wais Putih atau YKWS di Bandar Lampung. Selama di Lampung, di kantor YKWS inilah kami tinggal. Dan Febri, Direktur YKWS, sudah menunggu kedatangan kami. Malam itu juga, Febri bersemangat menjelaskan ke kami tentang kondisi sungai dan berbagai kepentingan terkait sumber daya air di Lampung. Tanggamus. Dre, salah Dre. Bukan peta Lampung iki Dre, peta Kota Agung. Saya peta Lampung. Kota Agung. Meskipun peta yang digunakan menjelaskan salah kabupaten. Sini, hulunya nih saya bilang, ya. Hulunya untuk Wais Sekampung tuh ada di daerah sini Mas. Oh, hulu. Hulunya. Ya. Terus Sekampung nih. Ini Lampung Selatan, Tangkat. Iya, Sekampung. Bukan. Sukumurung. Sukumurung ini sub. Tangkut. Nah, di sini ini adalah wilayah hulunya Sekampung dan di sini wilayah hulunya Wais Putih. Yang gini. Nah, terus saat ini pokok siji loro telu 4 tahun berjalan ini kan Lampung digenjot untuk peningkatan produksi padi kan. Itu sampai 6% kalau tidak salah ya, targetnya dari Indonesia. 6% peningkatannya per tahun. Itu luar biasa tingginya. Sehingga yang dari bendung Argoguru itu dari kota metro Lampung Tengah, Lampung Timur iku setahun iso nandur pari nek dipeksokne ping 3. Harusnya kan 2 ya, itu bisa 3 kali. Jadi gadu diambil. Ini yang muncul sekarang adalah kalau nanti sudah mulai efektif pemanfaatan air Sekampung itu untuk PDAM buat Kota Bandar Lampung, terus juga untuk sektor pertanian, ini nanti rebutan ini. Nah kalau kita rebutan kayak gini kan tata kelolanya kita tidak tahu nanti di mana. Di Wais Putih hulu itu, Pekandangan itu, mereka masyarakat itu
sudah tidak boleh lagi mutas, nyetrum, ya kan. Kemudian nanti kalau nangkep Ya Pak Jaya itu nanti. Jaya, iwak-iwak cilik-cilikku gak entuk, balik ke dhisik ini gitu kan. Berapa tahun, 1 tahun baru iso dipanen bareng kayak senengan ini ya. Dhisik nang Pekanbaru ya. Nah, muara seputih itu wis rusak. Ini yang menjadi tantangan adalah masyarakat berhadapan dengan para penambang pasir, dan status tambang pasir di wilayah baik itu sekampung maupun seputih kan galian C, Mas. Galian C kan orang diatur toh. Belum diatur sama pemerintah itu. Jadi mereka setoran juga untuk mendapatkan PAD itu kan nggak jelas itu, Mas. Iku yang paling rusak itu. Manual apa pakai mesin ya? Enek sing nganggo sedot, enek sing nganggo beko. Lah aku dhisik dikejar-kejar karo preman apa tembak gara-gara iku. Iya. Dilakukan. Pagi hari, Febri dan Priki melanjutkan diskusi sebelum kita ke sungai. Perilaku kita itu mengotori sungai, membuang sampah ke sungai. Jadi saya ulang lagi itu, Indonesia itu kan setiap tahun menghasilkan 8 juta ton sampah plastik. Hanya 3 juta ton yang dikelola oleh pemerintah. Lah 5 juta ton ini nggak terkelola, ya dibakar, ditimbun, dibuang. 2,6 dibuang ke sungai menuju ke laut. Akhirnya kita jadi negara penyumbang terbesar kedua setelah Cina itu. Ya kenapa? Ini karena memang tata kelola pelayanan sampah kita itu kan masih minim. Jadi Pemkot itu masih mampu melayani 30-40% penduduknya. Artinya 70% orang masih nggak terlayani, ya dibuang, ya dibakar. Nah kita tuh ingin sebenarnya mendorong ini. Jadi dalam PP ini juga Undang-Undang Sampah ya, 2011 itu kan infrastruktur dan pelayanan sampah tanggung jawab kota kabupaten diawasi oleh provinsi. Makanya kemarin kita tuh kan di Jawa itu kan menggugat atau mensomasi lah dulu semua gubernur. Karena tadi tuh sepele banget ada sampah di sungai gitu aja. Dan diskusi ini kami ditemani kawan-kawan Walhi Lampung dan Aliansi Jurnalis Independen. Kami kalau sungai itu sering gugat ya, gugat ke gubernur terkait dengan ini. Tahun 2007 kita ya mediasi, jadi semua sungai kami di kayak patroli sungai, CCTV. Terus kemarin 2019 kita menang gugatan, gugat PUPR, KLHK sama Gubernur Jawa Timur, sama ikan mati. Jadi kami itu mengumpulkan data selama 10 tahun. Ya di peng itu aja, di peng itu. Terus kita legas itu akhirnya kita menang gugatan kemarin. Tapi mereka banding ke PP ini. Yang minimal kan kita menang dengan bukti tadi itu. Sama. Sementara saya menyiapkan dan mengkalibrasi alat ukur air. Iki kawasan konsesi pertambakannya Salim Group, Antoni Salim di sini nih. Kemudian sepanjang jalur sungai ini dilewati melintasi pabrik 14 pabrik kurang lebih ya. Nanti detailnya. Kali ini peta yang dijelaskan Febri sudah sesuai. Buka puasa sambil mendengarkan lagu rohani. Hal yang lu bawa itu harga 8 juta ya? Oh ini mas.
Sungai pertama yang menjadi penelitian kami di Lampung adalah Wai Kuripan. Dan Wai merupakan istilah atau sebutan sungai bagi masyarakat Lampung. Wai Kuripan merupakan sungai yang berada di wilayah kota Bandar Lampung. Hampir sama dengan sungai lainnya di kawasan perkotaan yang banyak pemukiman. Sampah termasuk popok dan jenis lainnya kami temukan di aliran Wai Kuripan. Bukan hanya sampah yang terlihat menutupi sungai, sampah juga terlihat menyangkut di batuan sungai karena debit air sedang turun. Air juga terlihat berwarna putih keruh. Dari informasi, ini merupakan dampak dari banyaknya industri pengrajin tempe yang membuang limbahnya ke Wai Kuripan. Ada parameter logam berat, ada besi, mangan, kuper, kemudian ada klorin, fosfat, kemudian ada TDS, DO, kemudian ada conductivity. 10 kali kocokan. Kamu 10 kali kamu kocokan. kamu posisi di mana? Udah larut ya. Terus. Di jembatan. Sip. Halo. Di Teluk. Udah, kamu ini aja. Sip. Kamu Tutup dulu. sebelum Pulau Pasaran, sebelum Pulau tekan. Pasaran kejauhan kalau Pulau Pasaran. Fosfat berapa? 0,54. Oh. Besinya 0,31. Oh, yang dua, nanti kami udah mau selesai. Fosfat ya. Fosfat dan besi ya. Salah. Oke. Yo, Oke, Pak, ya. nanti saya kirimin. Dari hasil penelitian kesehatan sungai di Wai Kuripan, parameter fosfat, klorin, dan beberapa logam berat sudah melebihi standar baku mutu. Jadi kita akan uji fosfat ini. Jadi fosfat itu indikator pencemaran deterjen ya. Fosfat. Setelah fosfat, satunya lagi itu apa? Nitrat dan nitrit. Nitrat dan nitrit ya. Nitrat dan nitrit. Ini Berapa kandungan itu? kalau ini ya sekitar di atas 1 ini. Satu ya. Jadi di atas 1 mungkin 1,5 ppm. 1,5 ppm. 1,5 ppm. Oke. Wai Kuripan dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mandi dan cuci, serta buang sampah dan limbah. Turunnya kualitas air dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang bergantung dengan Wai Kuripan. Berubahnya fungsi Wai Kuripan bukan hanya dari kurang sadarnya masyarakat, namun peran pemerintah dalam mengendalikan kerusakan Wai Kuripan dan wai lainnya di Lampung juga kurang. Pemerintah seharusnya bisa menyediakan fasilitas pengolahan limbah secara komunal serta pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Selain sanksi, kebijakan juga harus berpihak terhadap sungai dan lingkungan. Kesimpulannya apa, Pak? Ya, kesimpulannya jangan makan yang pedes-pedes. Ya, kesimpulannya untuk ya sungai ini ya apa ya, ada kontaminasi fosfat, nitrat dan nitrit, dan ada sebagian logam berat. Karena mungkin ada beberapa industri kecil di sana ya. Jadi mungkin kalau ini digunakan untuk mandi, maka sebenarnya harus ada upaya pemerintah untuk menyediakan sarana infrastruktur pengolahan sampah sehingga orang tidak membuang sampahnya ke sungai seperti ini. Ini kan eman gitu loh ya. Jadi kondisi airnya bagus, tadi DO-nya masih tinggi, tapi dikotori dengan sampah gitu. Dan juga ada aktivitas industri tempe ya. Maka perlu ada semacam ipal komunal, jadi mengolah limbah tempe tidak langsung dibuang ke sungai. Kemudian tadi plastik tidak langsung dibuang. Jadi ini ini kan kayak kemprok gitu ya, ada jorok lah gitu ya. Bagaimana kemudian sungai sumber kehidupan untuk air minum tapi dibuangi sampah plastik.
Ini Latifah Tebak Gunung. Itu tak taruh tengah atas nanti. Oke. Ki. Panas ya? Ada tulisannya loh. Kita sekarang Di Lampung, kami juga akan mengunjungi Wai Seputih dan Wai Sekampung yang merupakan sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. kemudian ini kan juga rata-rata komunitas tim 10 tuh usianya sudah usia Hampir punah. enggak, jadi harus dipikirkan regenerasinya, Pak. YKWS itu kan mendampingi Pekandangan sejak tahun 2008 ya. Apa kabar Sungai Muara ini? Wai Seputih, Lampung Tengah. Sungainya sehat.